Shalom, Jemaat Gereja Kristen Rahmani Indonesia, Kelapa Gading yang dikasihi Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Kau berikan, dengan apa yang kami bisa lakukan dan berikan untuk Tuhan dan sesama kami. Saat ini kami siap untuk menekan firman. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan, sehingga setiap firman yang diberitakan kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-45 sampai 57. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 sampai yang ke-57. Di bawah perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang dilakukan Yesus di dunia telah menyentuh hati begitu banyak orang. Banyak orang diberi harapan, diberi jalan keluar untuk setiap kehidupannya. Bagi mereka yang sakit, mereka memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan kehidupan, permasalahan kehidupan, mendapatkan jalan keluar. Ada satu keluarga yang berada di Betania. Keluarga ini sangat sederhana. Dikisahkan ada Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga kecil ini pernah memberi kabar kepada Yesus bahwa yang dicintai dan yang dikasihinya, yaitu Lazarus, dalam keadaan sakit. Tetapi Yesus ingin membuat satu keajaiban, sebagaimana diberitakan dalam firman, untuk menyatakan kemuliaan dan untuk menyatakan dirinya akan dimuliakan. Maka ia mengulurkan waktu sesaat sebelum memenuhi undangan dari keluarga kecil ini. Tapi pada akhirnya Yesus mengambil keputusan untuk datang ke Betania, untuk menjenguk dan juga menghibur kekasih keluarga kecil ini. Ternyata diberitakan bahwa yang dicintai, yang dikasihi ini, Lazarus, sudah meninggal. Bahkan dalam catatan Alkitab sudah 4 hari dan tubuhnya sudah busuk. Yesus sangat tahu dan mengerti kondisi keluarga ini, kesedihan, kehilangan. Akhirnya Yesus memberikan satu keajaiban, membuat mujizat dan mengadakan suatu hal yang di luar nalar, di luar dari pengetahuan orang pada waktu itu. Ia mendatangi kubur itu dan mengatakan bahwa, "Hai Lazarus, keluarlah dan berjalanlah." Ini mereferensi dirinya sebagai pribadi yang memberikan kebangkitan dan kehidupan. Dan hal luar biasa terjadi. Lazarus keluar dari kubur dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Begitu banyak orang menyaksikan pada waktu itu. Dari pembacaan kita ayat 45, dikatakan bahwa banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah percaya karena mujizat. Tentu pertanyaan ini mengundang kita untuk berpikir sungguh-sungguh. Apakah selama ini kita percaya kepada Tuhan? Apakah selama ini kita mengikut Tuhan? Apakah selama ini kita setia
beribadah dan melayani Tuhan karena kita menyaksikan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang saya sampaikan ini dan tema ini tentunya tidak masalah, tidak salah. Karena kenyataan demikian dalam ayat 45, bahwa banyak di antara orang-orang yang melawat keluarga Maria, keluarga Marta, telah percaya kepada Tuhan karena keajaiban daripada mujizat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan menyaksikan kebangkitan Lazarus ini? Mereka ini adalah orang-orang biasa. Mereka ini mungkin orang-orang tak diperhitungkan. Mereka mungkin ini adalah orang-orang yang tidak mendapat tempat di masyarakat. Mereka hanya hidup dalam kesederhanaan. Mereka hidup dalam ketiadaan mereka. Tapi hal yang mereka tidak bisa sepelekan dan abaikan adalah ada kesempatan untuk menyaksikan mujizat Tuhan, mujizat kebangkitan Lazarus oleh Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mendeskripsikan cerita ini, kisah ini sedikit berbeda daripada 3 penginjil lain karena tidak terlalu dikisahkan di sana, sehingga ada orang yang tidak percaya kepada mujizat seperti Renan menganggap ini adalah rekayasa, ini mitos. Bahkan ini cerita yang disusun oleh Yesus sendiri, Maria dan Marta, bahwa untuk menghidupkan statement tentang Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan, maka dibuat cerita. Tentu pernyataan daripada Renan ini terbantahkan oleh firman Tuhan sendiri dan orang yang menyaksikan ini, sehingga Yohanes memberi ruang yang begitu luas, ruang untuk bisa menerjemahkan, menjelaskan tentang peristiwa ini dengan mengambil latar belakang orang banyak yang datang menyaksikan kebangkitan Lazarus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, fenomena seperti ini janganlah kita biarkan dalam kehidupan kita, sebab ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga lembaga atau komunitas, terkhususnya bangsa dan negara kita. Saat ini kita seperti tak berdaya menghadapi COVID-19. Banyak negara-negara seperti tak berdaya, takluk karena COVID-19 ini. Tetapi kita harus juga percaya bahwa walaupun seperti berat, bahkan telah menimbulkan korban luar biasa daripada penyebaran COVID-19 ini, ada setitik atau sececah harapan bahwa Tuhan berdaulat. Itulah yang terjadi dan dirasakan oleh keluarga kecil ini. Mereka sudah dirundung kesedihan. Mereka telah mengalami keterpisahan dengan saudara yang dikasihi. Mereka tidak ada harapan lagi bertemu dengan kekasih atau saudara yang dikasihi Lazarus. Namun karena Tuhan bersama dengan mereka, namun Tuhan berkuasa atas mereka, maka mereka percaya bahwa dalam kehidupan mereka selalu ada cara ajaib dan unik dari Tuhan untuk menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari tentu ada banyak cara Tuhan menolong kita, untuk membebaskan kita dari kekhawatiran, untuk melepaskan kita dari kesulitan, tantangan kehidupan, sakit penyakit. Berapa banyak di antara kita begitu sedih, bahkan telah kehilangan orang yang kita cintai karena permasalahan kehidupan, sakit penyakit, termasuk COVID-19 ini. Tapi bagi kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, percayalah, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada di antara orang-orang banyak yang menyaksikan mujizat Tuhan itu. Ada di antara waktu di mana Tuhan mengadakan atau melakukan mujizat itu. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita percaya kepada Tuhan hanya karena mujizatnya? Tentu ini ada alasan yang logis. Sebab perjalanan iman seseorang berbeda satu dengan yang lain. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan tidak harus karena mujizat, karena ia dari sejak kecil mendengarkan firman, ia dituntun belajar firman Tuhan,
ia dituntun orang tuanya, ia dituntun oleh hamba-hamba Tuhan, ia dituntun oleh para pendidik-pendidiknya, sehingga iman bertumbuh di dalam pribadinya, dalam kehidupannya, sehingga tanpa mujizat atau ada mujizat, ia tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga bersyukur kepada Tuhan, sebab ada ruang di mana orang memang dipertemukan dengan hal ajaib daripada Tuhan. Ada ruang dan kesempatan di mana seseorang dulu diberi kesempatan atau sebelumnya diberi kesempatan untuk melihat keajaiban Tuhan. Dan saya kira jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini ada di antara bahwa engkau mendengarkan firman, tetapi engkau juga diperkenan Tuhan menyaksikan keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Poin penting dari bagian ini adalah engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Apakah engkau melihat mujizat, mengalami mujizat dalam kehidupan, tetap percaya kepada Tuhan. Kalaupun belum ada mujizat, tapi sepertinya tidak ada kehidupan kita tanpa mujizat Tuhan, bernapas pun itu mujizat Tuhan, maka marilah percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang menarik, karena ternyata Yohanes tidak terlalu mendeskripsikan bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan karena mujizat itu, tetapi ia lebih banyak mendeskripsikan tentang penolakan, perlawanan daripada orang-orang pada waktu itu yang tidak senang, bahkan benci, bahkan tak ingin mendengar dan mengenal Yesus. Dalam ayat 46 sampai 57 mendeskripsikan situasi yang agak berbeda daripada ayat 45 dan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat-ayat 45 dan sebelum itu begitu banyak dikisahkan tentang kebangkitan Lazarus sendiri dan banyak orang tertarik. Kali ini dalam ayat 46 dan ayat-ayat berikutnya ternyata berlawanan, berbeda. Apa yang Yohanes mau maksudkan dalam kisah ini? Bapak saudara dikasihi Tuhan, poin penting di sini adalah ternyata bahwa dalam kehidupan kita ini, apakah ada mujizat atau tidak ada mujizat dalam kehidupan kita, memang ada kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun cara Tuhan mendatangi dia, bagaimanapun pelayanan dilakukan untuk dia, bagaimanapun hamba Tuhan telah berusaha untuk mendidik, membina dia untuk mengenal Tuhan, tetapi memang dasarnya adalah ia tidak mau mendengarkan firman. Ia mengeraskan hati untuk percaya kepada Tuhan. Maka Yohanes mendeskripsikan bagian ini dalam beberapa ayat yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam ayat 46, tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Dave Hagelberg menerjemahkan bagian ini. Apakah hati manusia sudah terlalu gelap? Apakah pikiran manusia sudah terlalu picik? Apakah kehidupan manusia sudah terlalu terbatas sehingga ia tidak melihat lagi apa yang baik? Sehingga yang dia lihat adalah yang keburukan, yang dia lihat adalah kejelekan, yang dilihat adalah hal-hal negatif. Sehingga ia tidak pergi memberitakan yang baik tentang apa yang dibuat Yesus, tetapi ia datang kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, menceritakan tentang kebangkitan Lazarus yang dilakukan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Ternyata informasi yang disampaikan kelompok orang ini mendapatkan sambutan yang baik dari imam-imam kepala, dari orang-orang Farisi. Bahkan mereka sepakat mengadakan pertemuan, mengadakan rapat yang disebut rapat mahkamah agama, rapat Sanhedrin, di mana dihadiri dua kelompok besar orang Yahudi waktu itu, kelompok Saduki dan kelompok ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Yang mendominasi di dalam kelompok mahkamah agama waktu itu adalah kelompok Saduki. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dalam hal keagamaan. Mereka hanya peduli soal politik yang menguntungkan
Mereka lebih peduli kepada hal-hal yang membuat mereka punya peluang atau kesempatan mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan uang, dan mendapatkan pamor luar biasa. Sehingga dalam bagian ini tentu dibandingkan dengan posisi ahli-ahli Taurat atau orang Farisi, tentu mereka lebih berkuasa. Apalagi pada saat itu ada imam besar Kayafas, adalah orang yang sangat berpengaruh, memimpin rapat mahkamah agama Sanhedrin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua kelompok ini dikisahkan dalam bagian ini sepakat untuk segera melakukan sesuatu untuk menghalangi, membatasi, bahkan menyingkirkan Yesus, supaya jangan banyak orang percaya lagi kepadanya, supaya jangan banyak orang mengikut dia, supaya jangan banyak orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada kita dari poin yang kedua ini, bahwa dalam realitas iman kita, dalam fakta iman kita, memang ada banyak orang, dan termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang patuh dan tunduk taat kepada Tuhan, percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, percaya kepada mujizat Tuhan, percaya kepada apa yang diperbuat Tuhan. Tetapi ada begitu banyak kelompok. Mereka ini dari cendekiawan, mereka ini dari kelompok-kelompok yang memiliki kedudukan, mereka ini dari kelompok-kelompok yang memiliki jabatan, mereka ini dari kelompok-kelompok yang merasa diri hebat dalam masyarakat. Ada dalam kelompok yang tidak percaya Yesus, menolak Yesus, bahkan merencanakan penangkapan dan pembunuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Yohanes menuliskan ini untuk mengingatkan kita bahwa biarlah kita percaya kepada Tuhan bukan karena semata-mata mujizatnya, tetapi kita percaya kepada Tuhan karena anugerahnya berlaku atas kita, karena kesempatan di dalam anugerah itu diberikan kepada kita, tidak seperti yang dialami dirasakan oleh kelompok imam-imam kepala, kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam besar Kayafas. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak mau apa yang dinyatakan, apa yang mau dilakukan, apa yang menjadi berkat bagi banyak orang terhalang begitu saja. Dalam segala hal Allah berdaulat, dalam segala hal Allah dapat melakukan hal-hal yang di luar dari rasio, di luar dari pikiran, di luar dari apa yang kita rasakan, seperti dalam teks ini. Bisa kita bayangkan bahwa betapa jahatnya kelompok-kelompok ini yang telah sepakat di mahkamah agama, ruang di mana membicarakan yang baik, ruang di mana membicarakan tentang karya Tuhan, ruang di mana kita bisa membicarakan apa-apa yang berguna bagi kerohanian atau keagamaan orang banyak. Tetapi justru ruangan itu, ruang Sanhedrin, menjadi ruang untuk membicarakan dan menyepakati untuk penyingkiran dan pembunuhan Yesus itu sendiri. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, tentu ini membuat kita berpikir lebih lagi. Untuk apa Yohanes mengungkapkan ini? Ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam kisah ini tentang peristiwa kebangkitan Lazarus yang mengarah kepada kematian Yesus disalib harus dijalankan. Ini memang paradok. Carson sangat tegas mengatakan bahwa kebangkitan Lazarus mirip dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Lazarus prototipe daripada kebangkitan Yesus. Apa artinya ini? Bahwa proses-proses yang akan dialami oleh Yesus sampai kepada kebangkitannya itu melalui kematian di atas kayu salib. Dan apa yang dilakukan Yesus terhadap kebangkitan Lazarus menghantarkan dirinya sampai kepada salib. Inilah yang mau dikisahkan, inilah yang mau diceritakan oleh Yohanes, bahwa apa yang menjadi ketentuan dari firman Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan tidak akan pernah berhenti, walaupun itu tidak masuk akal bagi kita karena melalui proses-proses yang tidak seperti kita harapkan, yaitu melalui apa yang kita baca hari ini tentang
rekayasa dan juga persepakatan pembunuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang datang kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang menyampaikan pendapat di sidang mahkamah agama Sanhedrin waktu itu dan telah disepakati bahwa Yesus harus disingkirkan, adalah bagian terpenting untuk merealisasikan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dan ini adalah berita Injil. Yang kedua, setelah dikasihi Tuhan, kita boleh memahami bahwa ternyata maksud Allah tak bisa dihalangi, tak bisa dibatasi oleh kondisi dan keadaan manusia yang semata-mata kita hanya harapkan semua yang baik. Apa yang dikisahkan dalam teks ini sangat bertentangan dengan pikiran kita, apalagi pernyataan yang luar biasa daripada imam besar Kayafas. Di dalam ayat 49, 50, 51, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dalam bagian ini saya mencari sumber, saya mencari pemikiran-pemikiran. Ternyata apa yang dikatakan oleh imam besar Kayafas murni daripada pikirannya, murni dari tanggapan atas apa yang terjadi dalam rapat Sanhedrin itu, yaitu bahwa memang adalah baik seseorang mati atau satu orang manusia mati daripada banyak bangsa atau banyak orang atau banyak penduduk mati dalam satu negara. Ini dikarenakan ia teringat, ia terkait dengan serangan dari tentara Romawi. Bila mana ada terjadi kerusuhan, ada terjadi pertikaian di satu tempat, Kayafas memikirkan bahwa lebih baik mengamankan suatu kondisi, menciptakan suatu kondisi, yaitu kalau harusnya ada yang dimatikan atau dibunuh daripada tentara Romawi itu datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini di luar nalar kita sekali lagi. Ternyata Yohanes mengubah ini, menyamakan tentang rencana kekal Allah, bahwa memang Yesus harus mati menyelamatkan dosa manusia, tetapi bukan seperti yang dipikirkan oleh Kayafas. Yang dipikirkan Kayafas adalah bagaimana bangsanya selamat dari politik, selamat dari tekanan tentara Romawi. Yang dipikirkan Kayafas adalah bagaimana ia memiliki kedudukan yang aman dan nyaman, supaya tetap memiliki jabatan kedudukan, supaya orang-orang Saduki tetap mendapatkan posisi secara politik, kedudukan, keuangan dan sebagainya. Ia tidak pernah memikirkan bagaimana keselamatan orang, apalagi keselamatan dari dosa, tidak sama sekali. Tetapi reaksinya, tanggapannya, ini dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan, yaitu Kristus harus sampai ke salib. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh memahami bagian ini. Kalau kita menyimak peristiwa-peristiwa ini, cerita ini, kisah ini terjadi secara real, terjadi secara nyata, seolah-olah apakah ada mujizat di dalam bagian ini, seolah-olah apakah ada sesuatu yang di luar dari hal-hal alamiah dan sifatnya adikodrati Tuhan buat. Bagian ini mengingatkan kepada kita, tidak ada apa-apa, semua berjalan alami. Dan inilah yang membuat kita kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, karena kita menghadapi realitas kehidupan yang sangat berbeda dari harapan kita. Tak kala kita menghadapi sakit penyakit, real penyakit itu berat sekali, kita sudah berobat kemana-mana, biaya begitu banyak kita keluarkan, tetapi kita tidak mendapatkan kesembuhan. Apalagi dengan penyebaran COVID-19. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada orang yang Bapak Ibu kasihi, Bapak Ibu cintai, akhirnya meninggal karena COVID-19 ini. Apa Bapak Ibu melihat cara Tuhan bekerja? Di balik semua ini ada rencana kekal Allah. Ini yang mau dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam bagian ini, bahwa kisah tentang kedatangan kelompok kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat, kepada mahkamah agama Sanhedrin,
Itu fakta, itu nyata. Tetapi di balik semua itu, Allah bekerja, Allah berkarya. Bahkan Tuhan sendiri menaruh pernyataan-pernyataan walaupun tampak disadari oleh Kayafas bahwa lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Tentu secara rohani kita merujuk kepada Yesus, tetapi secara pengetahuan dan kesadaran Kayafas pada waktu itu tidak sama sekali mengarah kepada pengorbanan Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dipertegas lagi di dalam ayat yang ke-52 bahwa bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Bagian ini kembali lagi mengingatkan bagaimana karya agung Allah, bagaimana rencana kekal Allah. Tidak hanya penyelamatan dalam Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan orang-orang Israel, menyelamatkan orang-orang percaya, tetapi ini terbuka keselamatan secara universal bagi seluruh penduduk bumi, penduduk dunia yang mau percaya kepada Tuhan. Konteks ini memang berbicara tentang orang-orang Israel, orang Yahudi yang berada di diaspora. Mereka akan dikumpulkan ke Yerusalem. Tetapi dalam konteks iman Kristen, kita akan berkumpul di dalam gereja universal, kita akan berkumpul di dalam Kristus, dan kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi kenyataannya, faktanya ini bisa direalisasikan melalui hal-hal di luar dari nalar kita, yaitu melalui persepakatan pembunuhan Yesus. Bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada bagian ini saya ingin menekankan beberapa hal tentang apakah Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan karena mujizatnya, atau kita percaya kepada Tuhan tanpa harus ada mujizat dalam kehidupan kita. Maka poin yang kedua dari bagian ini, kisah tentang persepakatan untuk membunuh Yesus dari 46 sampai 57 menguatkan dan meneguhkan kita. Pertama, bahwa janganlah kita seperti imam-imam kepala yang hanya memanfaatkan iman kita atau kepercayaan kita untuk kepentingan kita dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan, dari sisi kedudukan. Tapi biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Apakah itu akan nyata mujizat Tuhan, apakah itu akan tidak nyata mujizat Tuhan, tapi tetap bertumbuhlah dalam iman kepada Tuhan, bertumbuhlah dalam firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya diberkati Tuhan. Yang kedua, janganlah kita seperti ahli-ahli Taurat, paham kebenaran, paham agama, paham ajaran-ajaran gereja kita, paham doktrin-doktrin utama kita, paham tentang teologi, tapi akhirnya kita tertutup mata dan hati, bahkan kita tidak mengenal Tuhan, bahkan kita ada dalam kelompok yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, ini terjadi bagi mereka-mereka tentu yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, janganlah kita seperti imam besar Kayafas yang sebenarnya bisa berbicara tentang Tuhan, sebenarnya bisa bicara tentang apa yang akan terjadi ke depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi akhirnya mata rohani, mulut boleh bersaksi, tetapi hati begitu jauh daripada Tuhan, hati tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri dengan firman-Nya boleh menyadarkan kita semua dari teks ini bahwa orang seperti kelompok imam-imam kepala, orang seperti kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang seperti imam besar Kayafas, tidak ada dalil di hadapan Tuhan nanti bahwa mereka tidak pernah mendengar Tuhan, tidak pernah melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan, karena mereka adalah saksi mata dan bagian terpenting daripada kisah penyaliban Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya akan menutup renungan ini. Timbul satu pertanyaan, mengapa kelompok dari orang Yahudi seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga imam besar Kayafas dan kelompok-kelompok yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan? Maka kalau kita membaca bagian di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-40 sampai 41, ternyata di sana sudah ada
referensi dari perjanjian lama. Yesaya merintih, Yesaya menangis, Yesaya begitu sedih atas kekerasan hati orang-orang Yahudi, atas gelapnya mata hati, gelapnya dan tertutupnya telinga orang-orang Yahudi untuk tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam Roma dikisahkan di sana, Roma pasal yang ke-10, di sana dikatakan setiap hari Tuhan berbicara kepada bangsa itu. Tiap hari Tuhan mengulurkan tangan untuk bangsa itu, tetapi bangsa itu menolak, bangsa itu tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, tentu kalau ini kita alamatkan dalam teks ini, dialamatkan kepada 3 kelompok orang-orang ini. Imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, imam besar Kayafas. Tapi ada satu lagi yang saya ambil dari kisah ini, yang memanfaatkan situasi kondisi atas persepakatan daripada orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di bawah kepemimpinan imam besar Sanhedrin Kayafas. Orang ini tidak mau ketinggalan, orang ini tidak mau merasa rugi. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu, yaitu Yudas. Ia telah mendengar kabar bahwa keputusan sudah dilaksanakan, tinggal menunggu waktu kapan penangkapan Yesus. Dan ia berkontribusi besar di dalam penangkapan dan penyaliban Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang banyak hal berkenaan dengan pribadi ini. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kaitan dengan renungan kita tentang ketidakpercayaan, tentang ketidaktaatan, tentang bagaimana seseorang yang sebenarnya mendapatkan anugerah Tuhan luar biasa, tetapi akhirnya ia tetap tidak mendapatkan bagian dari keselamatan Kristus itu, yaitu hatinya sudah dikotori oleh dosa, hatinya sudah dikotori oleh kejahatan, hatinya sudah dikotori oleh keuntungan duniawi, hatinya sudah dikotori oleh politisasi duniawi. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ini menambah deretan kelompok-kelompok pembenci Yesus, kelompok-kelompok yang menginginkan Yesus ditangkap dan dibunuh. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menyadari benar bahwa dalam hidup ini ada banyak cara Tuhan mengintervensi kehidupan kita untuk menyelamatkan kita, dengan cara mujizatnya, dengan cara ajaibnya, dengan cara yang di luar daripada rasio kita, mengangkat kita, menolong kita dari ekonomi kita, dari pendidikan kita, dari usaha kita, dari bisnis kita. Marilah kita sungguh-sungguh dan tetap setia dan tetap percaya kepadanya. Tetapi pada bagian lain juga, bila mana saya dan Bapak Ibu mengalami satu kenyataan hidup, fakta hidup, di mana seperti tidak ada mujizat, seperti tidak ada pertolongan Tuhan, seperti tidak ada intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti yang dikisahkan terhadap beberapa kelompok ini. Saya minta kepada kita sekalian tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap larilah kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh boleh meyakini bahwa mujizat kebangkitan Lazarus itu nyata dalam kehidupan kita. Kebangkitan Lazarus tentu itu berkenaan dengan seseorang yang sudah mati dibangkitkan. Tetapi di dalam drama kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita juga ingin mengalami kebangkitan dan kehidupan. Satu kisah yang disampaikan oleh seorang anak Tuhan, namanya Robert McAfee, menceritakan sekelompok serdadu yang baru pulang dari Jepang, yang akan mengalami atau yang akan menjalani pembebasan dari dinas kemiliteran. Dalam perjalanan menuju Amerika di atas kapal, sekelompok tentara ini mendatangi seorang pendeta militer yang minta untuk dipimpin dalam pendalaman Alkitab, dibimbing memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang
dipelajari pada saat itu adalah kisah tentang kebangkitan Lazarus dan teks yang kita baca. Seorang di antara mereka berdiri dan berkata, selama ini aku telah mati, selama ini aku hancur, aku studi di college, setelah itu keluar langsung masuk ke dinas militer dan pergi berperang. Di sana saya melihat realitas kepahitan, kehancuran kehidupan. Di sana aku mati, di sana aku tak berdaya. Ada kesempatan balik ke Amerika, aku pun tetap merasakan kematian itu. Syukur kepada Tuhan hari ini, setelah mendengarkan firman Tuhan, pendalaman firman Tuhan dari kisah Lazarus dibangkitkan, dan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Aku bangkit kembali, aku hidup kembali. Aku yang selama ini menderita karena sakit penyakit, aku menderita karena kesalahan, karena dosa. Aku selama ini menderita karena tekanan hidup, karena berbagai macam persoalan hidup. Hari ini aku bangkit. Aku hidup seperti Lazarus. Hidup dari dosa, bangkit dari dosa, bangkit dan hidup dari kesalahan, bangkit dan hidup dari keterpurukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian mengalami keterpurukan hidup, mengalami kejatuhan hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Firman Tuhan hari ini tentang kebangkitan Lazarus mereferensi kebangkitan dan kehidupan di dalam Yesus. Mari bangkit, bangkit, bangkit. Percayalah kepada Tuhan, bukan karena engkau mengalami mujizatnya, tetapi karena engkau mengalami ujian dalam kehidupanmu secara real dan nyata untuk mempertumbuhkan imanmu. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan dan kehidupan di dalam Yesus Kristus yang diwujud nyatakan melalui kebangkitan Lazarus. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman hari ini boleh diteguhkan oleh kebenaran firman ini. Biar kami percaya kepada Kristus bukan hanya karena mengalami mujizat, tapi tanpa harus adanya mujizat, kami tetap percaya karena firman yang tertulis ini menjadi penopang dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami terus hidup dalam pertumbuhan iman, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami syukur dan berdoa. Amin.